Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pasca ditangkapnya salah satu hakim konstitusi, kita langsung bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Sayed Kutub dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Ya Tezar, apa perkembangan terakhir pasca ditangkapnya salah satu hakim MK? Ya Luisa, baru saja tadi sekitar 30 menit yang lalu ini Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap mereka terkait dengan penangkapan dari salah satu hakim konstitusi Patrialis Akbar. Yang poin pertama yang disampaikan adalah Mahkamah Agung memohon maaf kepada masyarakat secara luas karena memang ini bukan kejadian yang pertama kali. Sejak kita tahu bahwa kejadian sebelumnya Ketua MK Akil Muhtar juga sempat ditangkap tangan oleh KPK. Kemudian poin yang kedua yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mereka sangat menyesalkan peristiwa ini karena memang Mahkamah Konstitusi terus berupaya untuk melakukan pembenahan di dalam tubuh internal Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah dengan pembentukan Dewan Etik sejak tahun 2013. Dan poin ketiga yang disampaikan ini adalah Mahkamah Konstitusi ini juga telah dan juga akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Etik yang telah dibentuknya, dan nantinya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini akan berisi oleh 5 orang. 5 orang ini terdiri dari 1 anggota hakim MK, kemudian 1 anggota KY, 1 orang mantan hakim MK, dan juga 1 orang guru besar dalam bidang hukum dan 1 orang tokoh masyarakat. Dan kami juga tadi sempat menanyakan bagaimana dengan kasus-kasus yang sudah ada di MK, apakah kemudian dengan adanya 1 orang yang ditangkap tangan oleh KPK ini akan menghambat kinerja dari MK. MK juga menjawab bahwa semua kasus akan tetap bisa berjalan karena meskipun memang biasanya kasus ini dirundingkan di antara 9 hakim MK, namun quorum dari hakim MK yang dapat memutuskan kasus ini bisa hanya diikuti oleh 7 orang, sehingga kasus-kasus yang sudah ada di MK ini masih terus bisa berjalan. Tadi juga sempat ada pernyataan dari Dewan Etik yang menarik, ini yang saya catat, Luisa. Ini adalah Dewan Etik sebenarnya sudah sering memperingati Patrialis Akbar terkait dengan hal-hal yang ia lakukan. Salah satunya adalah tercatat bahwa ia pernah tiba-tiba datang ke KPK untuk melaporkan sesuatu, dan yang kedua adalah ia pernah menghadiri acara terkait dengan pilkada yang seharusnya ini tidak elok atau tidak etis seorang hakim konstitusi untuk datang ke sebuah acara yang berbau politis. Luisa. Ya Tezar, lalu kami ingin mengkonfirmasi apakah betul bahwa hakim MK yang ditangkap adalah Patrialis Akbar? Nah, untuk masalah ini sendiri sebenarnya MK juga belum mendapatkan konfirmasi resmi dari KPK, Luisa. Ini juga MK juga terus meminta klarifikasi dari KPK terkait dengan hal ini. Namun konfirmasi dari MK sendiri dari sejak dikabarkan bahwa Patrialis Akbar ini tertangkap tangan oleh KPK hingga saat ini belum ada satupun pihak dari MK yang bisa menghubungi Patrialis Akbar, hanya bisa melewati menghubungi ajudannya, sementara ajudannya sendiri menyatakan ini tidak bisa menghubungi oleh kepada Patrialis Akbar ini. Demikian, Luisa. Ya Tezar, lalu langkah apa yang berikutnya akan dilakukan MK pasca ditangkapnya salah satu hakim MK? Ya, seperti yang saya tadi katakan, Luisa, bahwa nantinya Dewan Etik ini akan membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nantinya ini akan bersidang untuk kemudian membebas-tugaskan hakim konstitusi yang bersangkutan, dan kemudian juga nanti MK akan meminta kepada Presiden untuk menonaktifkan sementara hakim MK yang tersandung kasus ini. Dan jika nantinya sudah ada ketetapan dari hukum, ini nantinya MK juga akan meminta Presiden untuk memberhentikan secara tidak hormat anggota hakim MK yang tersangkut kasus hukum, dan juga mengganti dengan hakim MK lainnya yang dipilih nantinya oleh Presiden. Demikian, Luisa. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda, Tezar Aditya dan Sayed Kutub melaporkan langsung dari Gedung MK.